それでは両チームの Batte il sesto Mihajlovic e c'è il gol della Lazio, un gol incredibile, quello di Roberto Mancini. Mampu membawa timnas Italia dan Manchester City juara, namun didepak oleh timnas Arab Saudi. Roberto Mancini, salah satu sosok paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola Italia. Bukan hanya dikenal sebagai pelatih cerdas, tetapi juga seorang pemain legendaris yang membela klub-klub besar di Italia, termasuk Sampdoria dan Lazio, serta tim nasional Italia. Namun sebelum mencapai puncak kejayaannya, Mancini harus melewati perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Dimulai dari masa kecilnya di kota Ancona yang tenang di Italia. Roberto Mancini lahir pada 27 November 1964 di Ancona, sebuah kota pelabuhan yang terletak di pantai timur Italia. Berbeda dengan kota-kota besar seperti Milan atau Turin yang sudah dikenal sebagai pusat sepak bola dunia, Ancona adalah kota kecil yang lebih dikenal dengan keindahan alamnya dan kehidupan yang lebih tenang. Disinilah Mancini menghabiskan tahun-tahun awal hidupnya. Sebagai anak dari keluarga sederhana, Mancini tumbuh di lingkungan yang jauh dari sorotan media dan perhatian publik. Ayahnya, Enrico Mancini, adalah seorang pekerja biasa, dan ibunya, Maria Angela, adalah seorang ibu rumah tangga. Keluarga Mancini mungkin tidak memiliki koneksi langsung dengan dunia sepak bola, tetapi mereka adalah pendukung setia dan selalu memberikan dukungan penuh kepada Roberto Mancini dalam mengejar minatnya terhadap olahraga. Dari kecil, Mancini sudah menunjukkan minat yang besar terhadap sepak bola. Seperti banyak anak laki-laki lainnya di Italia, dia tidak bisa jauh dari bola. Sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga sebuah cara hidup. Sejak usia dini, ia mulai bermain sepak bola di jalanan. Bersama teman-teman, mereka tidak memerlukan lapangan resmi. Cukup dengan jalanan dan halaman rumah, bola sudah cukup untuk membuat mereka sibuk berjam-jam. Dan seperti kecintaan orang Italia lainnya pada sepak bola, ayah Roberto Mancini selalu menyempatkan bermain dan mengajarkan sepak bola pada anaknya. Meski ia sendiri bermain untuk kesenangan bukan profesional, kecintaan Roberto Mancini pada dunia sepak bola tumbuh begitu kuat, dan ia segera menunjukkan bakat luar biasa. Tidak hanya bermain untuk kesenangan, ia sudah mulai memperlihatkan kemampuan teknis dan ketajaman dalam permainan, sesuatu yang membuatnya segera dikenali oleh pelatih-pelatih di sekitar kota. Ayah saya adalah seorang amatir yang antusias dan dia bermain sepak bola, tetapi tidak secara profesional, kata Roberto Mancini.
Dia mencintai sepak bola dan saya pikir dia ingin saya menjadi pesepak bola karena kehidupan yang mungkin datang kepada saya karena rasa senang yang bisa dia dapatkan. Ceritanya saat melakukan wawancara di awal bergabung dengan klub bersama David Crichton, reporter senior Manchester City. Ketika saya masih kecil, kami biasa pergi ke lapangan sepak bola di belakang rumah kami dan bermain setiap hari sepulang sekolah. Kami berlatih, dan jika dia sibuk, saya akan bermain dengan teman-teman saya sebagai penggantinya. Itu adalah hari-hari yang sangat membahagiakan bagi saya. Tahukah Anda tim favorit kala kecil? Apakah Bologna? Sepertinya bukan. Apakah Sampdoria? Bukan juga. Apakah Lazio? Juga bukan. Justru ia mengidolakan tim yang tidak pernah dibelanya sama sekali sepanjang karir sepak bola, yaitu tim sinyonya tua Juventus. Sebagai seorang anak laki-laki, idola saya adalah Juventus, sambil tersenyum. Mereka adalah salah satu tim paling populer di Italia. Dan dari sekitar usia 6 tahun, saya bepergian dengan ayah saya untuk menonton mereka bermain di setiap pertandingan kandang. Kami membutuhkan waktu 10 jam dengan bus untuk pergi dari Jesi ke Turin. Tetapi saya memiliki kenangan yang sangat menyenangkan tentang saat-saat itu. Hingga sekitar 13 tahun yang lalu, hanya ada 2 saluran TV di Italia sehingga sepak bola tidak selalu ditayangkan di televisi seperti sekarang. Itu membuat pertandingan menjadi lebih istimewa, dan ketika saya pergi ke stadion Del Api untuk menonton Juve, saya akan menjadi sangat emosional karena itu sangat berarti bagi saya. Kami berbicara tentang sepak bola sepanjang perjalanan ke sana, dan saat kami pulang, saya ingat pertandingan Piala Eropa pertama saya untuk Juve, pertandingan Liga pertama semuanya, kenangan yang indah. Karena Juventus pula, ia memiliki seperti ingatan tentang tim dari Liga Inggris bernama Manchester City. Saya ingat ketika mereka bermain melawan City pada tahun 1976 di Piala UEFA. Saya tidak ingat datang ke pertandingan atau tidak, tetapi saya tahu Juve memenangkan leg kedua dengan skor 2-0 untuk lolos. Saya pikir Brian Kidd mencetak gol kemenangan di leg pertama. Saya kira itu adalah pertama kalinya saya menyadari keberadaan Manchester City, dan saya selalu ingat kemeja biru langit yang mereka kenakan. Pada usia sekitar 6 tahun, Roberto Mancini mulai bergabung dengan Akademi Sepak Bola Lokal. US Ancona, yang merupakan klub kecil yang berbasis di kotanya. Klub ini tidak memiliki fasilitas kelas dunia, namun merupakan tempat pertama Roberto Mancini mengasah kemampuan dan memulai perjalanan panjangnya di dunia sepak bola. Di US Ancona, Roberto Mancini tidak hanya belajar teknik dasar sepak bola, tetapi juga bagaimana bekerja dalam tim dan memahami filosofi permainan. Disinilah ia mulai dikenali sebagai pemain muda dengan potensi besar. Keterampilannya yang luar biasa dengan sepak bola serta visinya yang tajam di lapangan
membuatnya menjadi bintang di level junior. Kendati demikian, dia harus menghadapi banyak tantangan, termasuk persaingan yang ketat untuk mendapatkan tempat di tim utama dan adaptasi dengan tuntutan dunia sepak bola yang lebih serius. Pada usia 13 tahun, Mancini memutuskan untuk melangkah lebih jauh dengan bergabung dengan klub lebih besar. Ia meninggalkan Ancona untuk bergabung dengan Akademi Bologna FC. Sebuah langkah yang mengharuskannya meninggalkan keluarganya dan memulai kehidupan baru di kota yang lebih besar dan lebih kompetitif. Bologna adalah kota yang lebih besar dengan sepak bola yang lebih berkembang. Keputusan untuk pindah ke Bologna bukanlah hal yang mudah bagi Roberto Mancini, yang pada saat ia masih remaja dan jauh dari keluarga. Namun, tekadnya untuk bermain profesional lebih besar daripada rasa rindunya pada keluarga. Di Bologna, ia mendapatkan kesempatan untuk melatih dan bermain tingkat yang lebih tinggi, dan karirnya sebagai pemain muda semakin berkembang. Di Bologna, Mancini segera mendapatkan perhatian karena bakat luar biasa yang dimilikinya. Meskipun tubuh lebih kecil dibandingkan pemain lain di usia yang sama, ketangkasan, keterampilan teknik, dan visi bermainnya membuat terlihat istimewa. Pada tahun 1981, Roberto berusia 16 tahun. Dia akhirnya diberikan kesempatan untuk debut di tim utama Bologna. Sebuah pencapaian yang luar biasa bagi seorang pemain muda. Namun, perjalanan karir Roberto Mancini tidak berlangsung mulus. Sepak bola adalah dunia keras dan kompetitif, dan meskipun bakatnya jelas, ia masih harus bersaing dengan banyak pemain lebih senior. Tantangan pertama yang harus dihadapinya adalah penyesuaian dengan kehidupan profesional di kota besar. Ia tidak hanya harus berlatih keras setiap hari, tetapi juga menghadapi tekanan mental dengan datang dan harapan tinggi yang ditujukan kepadanya. Setelah beberapa tahun berkembang di Bologna, kesempatan besar datang pada tahun 1982 ketika Sampdoria, klub Serie A yang saat itu masih berkembang, merekrut Roberto Mancini. Ini adalah titik balik yang menentukan dalam karir sepak bola Roberto Mancini. Dengan pindah ke Sampdoria, Mancini memulai memasuki dunia sepak bola Italia yang lebih besar dan lebih terkenal. Klub ini memberi Mancini kesempatan untuk berkembang di level yang lebih tinggi dan menjadi bagian dari sejarah klub yang kelak menjadi legenda. Pada tahun 1984, Roberto Mancini menjadi salah satu pemain inti di Sampdoria dan mulai mencuri perhatian di Italia dan Eropa bersama Sampdoria. Ia membentuk lini serang yang berbahaya, yang membuatnya semakin terkenal. Meskipun ia dikenal sebagai pemain dengan teknik individu yang luar biasa, kemampuan Roberto dalam beradaptasi dengan taktik dan sistem permainan untuk menunjukkan kedewasaannya dalam sepak bola. Mancini menjadi tulang punggung Sampdoria selama lebih dari 1 dekade, membantu klub meraih banyak kesuksesan, termasuk gelar Serie A pertama pada tahun 1991 dan memenangkan Piala Winners Eropa pada 1990. Keberhasilan ini membuat Mancini dihormati sebagai salah satu pemain terbaik di Italia pada masa itu. Dan semakin saya hanya memainkan 5 pertandingan, tetapi saya menikmati bekerja untuk manajer dan dengan para pemain lainnya. Dikenal dengan nama besar dan prestasi gemilangnya sebagai pemain, pria kelahiran 27 November 1964 beralih ke pekerjaan manajemen sejak 2001 di negara asalnya.
mulai dari Fiorentina yang ia bawa juara Piala Italia, lalu Lazio berhasil menuju Liga Champions dan juga meraih trofi Piala Italia, dan lalu ia menangani Internazionale Milan. Bersama Nerazzurri, ia memberi trofi domestik pertama, sudah menjadi garis hidupnya bagi klub sejak 1989 dengan menjuarai Coppa Italia di musim pertamanya pada tahun 2004-2005. Berlanjut dengan koleksi 3 Scudetto untuk Inter Milan hingga masa baktinya di tahun 2008. Prestasi bersinar yang cukup meyakinkan Manchester City untuk mendatangkannya di tanggal 19 Desember 2009, menggantikan Mark Hughes di pertengahan musim dengan kontrak selama 3,5 tahun. Saya ingin memenangkan banyak trofi dengan klub ini. Saya pikir penggemar kita luar biasa, dan itu membuat saya lebih bertekad dari sebelumnya untuk membawa mereka sukses. Pria yang kala itu berusia 56 tahun ini berhasil memenangkan derby Manchester pertama saat kedua tim bertemu di semifinal Piala Liga. City berhasil menang 2-1 lewat gol Carlos Tevez. Wajah baru yang kemudian akan menjadi legenda optimis yang baru. Alhasil musim di Liga sendiri, posisi 3 berhasil kami amankan untuk memastikan keikutsertaan di Liga Champions musim depan. Namun apa yang diyakini sebagai angka oleh Thomas Sorensen. Akhirnya trofi yang lama dinanti hadir. Trofi sejak tahun 1976 mengangkat gelar Liga Primer yang dramatis musim 2011-2012, dan begitupun sebaliknya. Sebelum hari penentuan, semua berawal dari perekrutan cerdas oleh pria Italia. Sebut saja nama-nama bintang seperti Samir Nasri, Gaël Vinci, Stefan Savic, tapi satu nama tentunya menentukan di hari akhir adalah Sergio Aguero, sang pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Manchester City. Jika ia tidak bersikeras mendatangkan sang penyerang Argentina, mungkin saja peristiwa bersejarah itu tidak akan pernah terjadi. Saya ingin dia datang ke City, tetapi pada saat itu, pikir dia sangat dekat untuk bergabung dengan Juventus. Jadi saya melakukan semua yang saya bisa untuk memastikan dia datang kepada kami, karena dia memiliki potensi untuk menjadi salah satu striker terbaik Liga Inggris, kata Roberto Mancini. Saya pikir dia akan menjadi pemain yang fantastis untuk Manchester City dan untuk pendukung kami. Untungnya, Carlton setuju dengan saya untuk mengontraknya. Sekali lagi, keyakinan berbuah manis. Momen kemenangan menit akhir itu rasanya memang tidak akan bisa dilupakan oleh siapapun, termasuk Roberto Mancini yang kini menjadi pelatih timnas Arab Saudi dan kemudian didepak dari timnas tersebut. Memenangkan Liga Primer di detik terakhir, tetap bersama Anda. Ini membuat Anda merinding, kata Mancini dalam sebuah wawancara dengan Il Giornale. Saya memulai di Lazio dan itu memuaskan. Itu yang saya inginkan setelah bermain di sana. Memenangkan kejuaraan pertama di Inter, tetapi gelar bersama Manchester City setelah 44 tahun menunggu sangat indah. Memenangkan Charity Shield, kini bernama Community Shield. Setelah musim dramatis mengalahkan Chelsea 3-2, melengkapi perolehan 3 trofi Mancini bersama Manchester City.
melalui 191 laga dengan catatan 113 kemenangan di semua kompetisi. City menjadi tim super produktif dengan deretan pencetak gol yang luar biasa. Carlos Tevez Jr. Dari masa kecil yang sederhana hingga menjadi pemain bintang, perjalanan Mancini adalah cerita tentang dedikasi dan tekad. Pada masa kecilnya, Mancini tidak hanya belajar soal sepak bola, tetapi juga nilai-nilai penting dalam kehidupan, ketekunan, kerjasama tim, dan kemampuan untuk bangkit dari kegagalan. Nilai-nilai ini membentuknya tidak hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai pelatih di kemudian hari. Setelah meniti karir cemerlang sebagai pemain, Roberto Mancini beralih menjadi pelatih dan menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengelola tim. Seperti saat ia bermain, dedikasinya yang tak kenal lelah untuk meraih kesuksesan tetapi menjadi landasan dalam